Shalom Bapak Ibu, walaupun di rumah kita mengucap syukur Tuhan karena Tuhan begitu baik. Penyertaan Tuhan selalu baik buat kita semua. Apapun keadaan kita saat ini, kita mengucap syukur. Tuhan selalu memberi yang terbaik buat kita. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, bawa hati kita, jiwa kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kesehatan yang Tuhan berikan buat kita, untuk berkat-berkat yang Tuhan telah berikan bagi kita. Haleluya. Mari kita hampiri datang kepada Tuhan, menyembah Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mengatakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. layakkan aku Tuhan, Layakkan ku, haleluya Yesus, menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. haleluya. Mari kita katakan, Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. layakkanku, Layakkanku, haleluya Yesus, menghampiri-Mu, melihat tahta Haleluya, Yesus. kemuliaan-Mu Tuhan. haleluya Yesus. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus
Ya saudara-saudara, jangan ada yang berdiam. Sembah Dia, puji nama Tuhan, ucapkan syukur, jangan ada yang berdiam. Ucapan syukur untuk kebaikan Tuhan selama hidup kita. Ucapan syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan bagi kami, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, oleh darah-Mu Tuhan Kau telah tebus kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kami tahu Tuhan, seringkali kami mengecewakan hati Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Mungkin tidak sengaja dalam perkataan kami Tuhan, dalam perbuatan kami Tuhan, dalam tingkah laku kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan darah-Mu ya Bapa yang telah menguduskan kami Tuhan, Engkau yang telah memulihkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa darah-Mu Tuhan, kuasa-Mu darah-Mu Tuhan yang menyucikan kami Tuhan, yang menguduskan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami ucap syukur Tuhan untuk semua yang Kau telah berikan bagi kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu memberi yang terbaik buat hidup kami Tuhan. Karena hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Engkau selalu memberi yang terbaik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya ralaba syikaralaba lawa syikaralaba. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kita katakan, haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Benar Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh saudara-saudara. Rasakan kuasa Tuhan. Rasakan Roh Kudus mengalir dalam hidup saudara-saudara. Menyucikan, darah Yesus yang telah menyucikan segala apapun yang dalam kita lakukan. Haleluya Yesus. Segalanya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Amin, amin Yesus. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin Yesus. Engkau sanggup menyembuhkan Tuhan. Jiwaku Haleluya, pun Yesus. berserah Kami percaya Tuhan. kepadamu. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan melawat umat-Mu Tuhan. Engkaulah segalanya. Haleluya, kita katakan karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu Ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya Yesus. Haleluya, kita katakan hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Benar Tuhan, hanya Engkau Tuhan dalam hidup kami Kau Tuhan. berikan Tuhan, Kau lihat hidup anak-anak-Mu, yang Tuhan. baru. Kau lihat hati anak-anak-Mu Tuhan. Darah-Mu menyucikan, Benar, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah
saudara, katakan dengan sungguh-sungguh. Karena salibmu ku hidup. Katakan dengan sungguh. Angkat tangan saudara, angkat tangan walaupun di rumah, angkat tangan. Angkat tangan, katakan kepada Yesus, karena salibmu Tuhan, karena salibmu Tuhan aku sembuh, aku karena salibmu kamu menang Tuhan. Ya ralaba shikara laba shikara. Haleluya Yesus. Sekali lagi kita kata, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidup. karena salibmu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Karena salibmu ku hidup. Amin. Karena salibmu. Karena salibmu Haleluya Yesus. Haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk Melakukan mujizatmu di hidupku. untuk melakukan Untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Melakukan mujizatmu di hidupku. Haleluya. 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 Sembah Dia. Haleluya. Sembah Yesus. Haleluya. Engkau melakukan mujizatmu Tuhan. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Engkau ajaib Yesus. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau ajaib Yesus. Haleluya. Karena salibmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Karena salibmu Tuhan. Karena salibmu kami hidup Tuhan. Karena salibmu Tuhan, Engkau telah memulihkan kami. Engkau telah menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Karena Engkau Tuhan kami kuat. Karena Engkau kami menang Tuhan. Karena Engkau kami dipulihkan. Karena Engkau kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sangat baik Tuhan. Kami percaya Tuhan. Apapun saat ini keadaan kami saat ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau selalu memberi yang terbaik. Kami percaya Tuhan, walaupun saat ini keadaan kami, badai maupun apapun di saat ini kami alami. Kami tahu Tuhan, kami hanya percaya kepadamu Tuhan. Engkau pasti menolong kami. Kami tahu Tuhan, pertolonganmu Tuhan tidak pernah terlambat. Engkau berikan tepat pada waktunya buat kami. Engkau beri yang terbaik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Walaupun kami ibadah hanya di online Tuhan, kami percaya Tuhan. Engkau akan menjamah umat-Mu Tuhan di rumah-rumah. Engkau menjamah Tuhan sampai ke lubuk hati mereka. Kami percaya Tuhan, apapun yang mereka hadapi saat ini Tuhan, Engkau akan berikan kepuasan Tuhan. Engkau akan memberikan kekuatan Tuhan. Engkau akan berikan kesembuhan buat mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kuasa-Mu Tuhan melawat umat-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Yesus melawat umat-Mu Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Dengan bilu darah Yesus Kau menyembuhkan Tuhan. Yang lemah Kau beri kekuatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam Kau ada kemenangan. Di dalam Engkau Tuhan ada jalan keluar.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini saatnya Tuhan, kami ingin memuji Engkau, ingin memuliakan nama Engkau Tuhan. Kami ingin bersorak buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, beracara buat kami Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami percaya, kami dipuaskan. Ada kuasa, ada kekuatan oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami siap memuji Engkau. Dalam nama Yesus yang percaya kita katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Walaupun kita ada di rumah, kita percaya sukacita kita tidak akan pudar. Karena Tuhan Yesus yang memberi kesukacita buat kita. Damai sejahtera buat kita semua. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan. Terima sukacita surga. Haleluya. Angkat tangan saudara. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Memuji nama Tuhan. Haleluya. Kita mau menari buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima sukacita surga. Haleluya Yesus. Bagi jiwa. Benar Tuhan. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima saudara. Terima sukacita. Terima sukacita dalam nama Yesus. Haleluya dalam nama Yesus. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Angkat tangan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Benar Tuhan. Takkan hilang kekuatanku. Angkat tangan. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surganya Haleluya Yesus. penuhiku. Haleluya. Kita mau menari buat Tuhan. Kita mau bersukacita. Haleluya. Kita terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Ku terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam Amin. hatiku. Benar Yesus. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kita angkat tangan saudara. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, Haleluya Yesus. takkan patah Benar, Tuhan. semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya Yesus. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Haleluya.
sukacita dari surga mengalir di rumah-rumah. Walaupun di rumah, sukacita surga mengalir buat kita semua. Amin. Haleluya. Kita mau mendengar firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Karena begitu cintanya kita kepada Tuhan. Kita tidak bisa apapun tanpa Tuhan, tanpa firman-Mu. Karena kekuatan kita adalah firman, karena kekuatan kita adalah Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan. Dengan segenap jiwa kami Tuhan. Aku cinta Engkau Yesus. Aku perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, katakan Yesus, aku cinta kepadamu. Haleluya. Haleluya. Yesus, Aku cinta kepadamu. benar Tuhan. Yesus, Haleluya. aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang layak disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Kita katakan dengan sungguh-sungguh dari lubuk hati kita. Yesus, Angkat tangan saudara. aku cinta kepadamu. Tangan saudara-saudara. Katakan dengan Yesus. sungguh-sungguh. Katakan dengan sungguh-sungguh. cinta Aku cinta Engkau Tuhan. Aku cinta Engkau Yesus. Yesus. Haleluya. Ralabashika-ralaba. Aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang layak disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang layak disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Angkat tangan Kau. saudara-saudara dengan katakan. Dengan segenap hatiku. Dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang layak disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Sekali lagi kita katakan dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap hatiku, Rasakan kuasa dengan Tuhan. segenap Rasakan kuasa jiwaku. Tuhan. Hanya Benar, Engkau yang layak disembah. Haleluya. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Sekali lagi kita katakan. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang layak disembah.
jiwaku, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang layak disembah. Amin, Yesus. Yesus, tak terurun kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cintakan. Yesus, tak terurun kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cintakan. Yesus, sungguh ku cintakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan. Dengan segenap jiwa kami Tuhan. Kami mencintai Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Terutama akan firman-Mu Tuhan. Berkata-katalah Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Agar kami dikuatkan. Agar kami dikuatkan Tuhan. Karena kami perlu Engkau Tuhan. Karena kami mengasihi Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Roh Kudus pimpin kami Tuhan. Agar kami mengerti akan firman-Mu lebih dalam. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Kami serahkan bagi hamba-Nya. Haleluya. Mari kita berdoa sebentar. Bapa dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan berkati melalui setiap firman yang kami boleh baca, renungkan. Biarlah Roh Kudus memberikan hikmat dan pengertian kepada kami semua. Mohon berkat-Mu dimanapun berada Tuhan bagi setiap jemaat-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang Tuhan kasihi, kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali bisa bersama-sama untuk beribadah. Kita boleh merenungkan firman Tuhan. Bahkan nanti setelah ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Jadi jemaat nanti bisa mempersiapkan diri ya dengan roti dan anggur atau apapun yang sudah dipersiapkan. Dan yang paling penting kita akan menyiapkan hati kita. Karena ada satu hal yang begitu sangat penting, apa yang Tuhan mau nyatakan, berikan buat kita semua pada pagi hari ini. Jemaat yang Tuhan kasihi, tema firman Tuhan pada saat ini berbicara tentang tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Firman Tuhan ini bisa dibaca nanti dalam Filipi 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, di sana katakan, kamu senantiasa taat. Kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Di sini ada sebuah nasihat dari Rasul Paulus. Dikatakan kamu senantiasa taat. Dan dilanjutkan, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita bertanya pada saat ini, kenapa keselamatan perlu dikerjakan lagi? Bukankah kita sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bahwa ketika kita percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selesai. Kita akan menerima keselamatan. Ya, betul. Kita menerima keselamatan. Ya, kita menerima keselamatan, anugerah yang Tuhan berikan. Itulah keselamatan yang begitu sangat penting, sangat berarti buat kita semua. Jemaat yang Tuhan kasihi, tapi kita perlu pada saat ini merenungkan dan kita berpikir, kenapa ada sebuah nasihat?
tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kenapa keselamatan perlu dikerjakan? Ini Tuhan memberi sebuah hal yang untuk mengingatkan kepada kita bahwa setelah kita menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, ya, jadi sekali lagi keselamatan itu anugerah. Firman Tuhan katakan itu bukan hasil usahamu sendiri, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Tapi setelah kita menerima keselamatan, kita harus mengerjakan keselamatan itu. Artinya ada hal-hal yang perlu kita lakukan, kita perlu kerjakan. Ada hal-hal yang perlu kita jaga di dalam hidup ini. Ada hal-hal yang kita perlu kembangkan di dalam hidup ini. Yang perlu kita lakukan, yang perlu kita usahakan, yang perlu kita kerjakan. Makanya saat ini dengan sebuah tema, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ya, jadi jangan sampai kita sudah menerima keselamatan yang Tuhan berikan, tapi kita tidak melanjutkan anugerah keselamatan itu dengan segala sikap, tindakan, perbuatan kita, atau melalui kerja kita, melalui usaha kita, buah-buah kita, yang kita bisa lakukan di seluruh aspek bidang kehidupan kita. Baik di dalam keluarga, baik di dalam usaha dan pekerjaan, bahkan di dalam pelayanan gereja Tuhan, ya, bahkan di dalam segala lingkup yang lebih luas lagi untuk masyarakat, kota, dan bangsa. Sebab itu jemaat yang Tuhan kasih, biarlah pada pagi hari ini yuk kita buka hati. Sebenarnya apa sih yang Tuhan mau, yang Tuhan pesankan untuk kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan udah berikan ini dalam kehidupan kita. Atau dengan kata lain, isilah keselamatan itu yang Tuhan sudah berikan dengan hal-hal apa yang sebenarnya Tuhan mau. Nah, kalau kita baca nanti ayat-ayat yang di atasnya, ya, dari Filipi ini, pasal yang kedua ini, di sana dikatakan Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat, ya, untuk kepada sidang jemaat di Filipi itu. Jadi yang pertama ini pesannya adalah hidup bersatu dan merendahkan diri, ya, hidup bersatu dan merendahkan diri, sama seperti Kristus. Pesan apa di sini yang Tuhan berikan buat kita semua? Jemaat yang Tuhan kasihi. Awal mula apa yang terjadi ketika di Taman Eden? Misi apa yang dilakukan oleh Satan? Ya, bahkan melalui ular itu kita sudah tahu kisahnya, yaitu untuk memutus hubungan antara manusia yang diciptakan ini dengan Tuhan penciptanya. Dengan bagaimana? Dengan melakukan sebuah pelanggaran. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, misi itu berhasil. Satan berhasil melakukan sebuah misi memecah belah. Satan berhasil membuat sebuah misi memutuskan sebuah hubungan. Terjadinya sebuah perpecahan, perpisahan. Dan ini terus berlanjut. Tidak henti-hentinya. Ya, kita tahu peristiwa Kain dan Habil, kita tahu akhirnya generasi demi generasi, ada dua generasi yang terus, bahkan ketika Abraham punya anak Ishak, dan Ishak akhirnya melahirkan Esau, anak sulung, dan akhirnya Yakub. Bahkan sebelum dilahirkan saja, ya, di sana sudah disampaikan bahwa anak ini nanti berdua ini akan terus terjadi perselisihan, permusuhan. Nah, kita tahu kisah itu terus akhirnya berlanjut. Dan kalau mau lihat lagi ke sini dan terus hal-hal yang berhubungan dengan membuat perpecahan itu terjadi. Ya. Kenapa sebuah negara terjadi perpecahan? Ya, karena ada ketidaksepahaman, karena ada ketidaksehatian, karena ada tidak kesesuaian prinsip, karena ada ketidakadilan, muncullah demonstrasi-demonstrasi, muncullah oposisi-oposisi. Ya. Jadi di mana tidak ada kesatuan, pasti di situ akan ada perpecahan. Pasti di situ akan ada perselisihan. Yuk jemaat yang Tuhan kasihi, kita buka hati pada saat ini.
Ya, kita mulai dari lingkup terlalu besar kita kalau berbicara tentang negara, terlalu besar kita berbicara kalau berbicara tentang kota. Ya, mulai dari lingkup yang lebih kecil, yang paling kecil, mulai dari keluarga kita. Ya. Kenapa terjadi sebuah perselisihan? Kenapa terjadi sebuah perpecahan? Ya, karena di sini ada sebuah nasihat yang tadi pesan pertama pagi ini adalah hidup bersatu dan merendahkan diri. Di dalam Filipi 2 itu di sana katakan di dalam Kristus itu ada nasihat, ada kasih mesra, ada persekutuan roh, ada belas kasih. Ya. Bahkan di sana dikatakan untuk hidup sehati, sepikir, sejiwa, satu tujuan. Mengutamakan yang satu lebih utama daripada dirinya sendiri. Belajar untuk memperhatikan bukan hanya kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Siapa orang lain? Dari keluarga yang paling dekat, pasangan kita, ya, anak-anak kita, orang tua kita, keluarga kita. Ya. Tidak mungkin akan ada kesatuan, tidak mungkin akan ada kesatuan kalau ada ketidakadilan, kalau tidak saling merendahkan diri, kalau tetap mempertahankan pendapatnya sendiri, dimanapun. Ya, makanya kenapa di sini ada sebuah nasihat untuk merendahkan diri. Jadi kalau orang yang merendahkan diri, berarti dia akan berpikir kepada yang lain, entah kepada pasangannya, kepada anaknya, yang dia pikirkan bagaimana ya supaya orang lain atau keluarga kita, yang ada dalam keluarga kita bisa bahagia. Apa sih yang membuat saya sebagai suami, saya bisa menyenangkan istri saya? Jadi buat simpel saja. Apa sih saya sebagai misalnya seorang istri bisa menyenangkan suaminya? Apa sih sebagai anak ya bisa menyenangkan orang tuanya? Bahkan orang tua kepada anaknya. Hal ini perlu dibangun. Jemaat yang Tuhan kasihi, ingat, masalah apapun yang terjadi di dalam lingkup keluarga, kita harus lihat ya, misi untuk memecah belah dan misi menghancurkan kesatuan dimanapun, itu adalah misi daripada awal pertama kali di Taman Eden. Misi ini terus berlangsung, bagaimana akan memutuskan hubungan ya sesama manusia, bahkan memutus hubungan manusia dengan Tuhan. Nanti kalau bahasa di dalam Filipi 2, di dalam Kristus itu ada nasihat, ada belas kasih, ya, bahkan persekutuan roh, rohnya huruf besar. Adakah sekarang hubungan dengan Tuhan pun menjadi terputus? Apakah koneksinya, sinyalnya makin turun, tadinya 4 mungkin jadi 3, 2, bahkan 1, tinggal 1 sinyalnya. Ya. Di dalam firman Tuhan katakan, Lukas 18, ya, ayat yang ke-8 di sana katakan, ketika anak manusia itu datang, adakah menemui iman di bumi ini? Jadi ketika nanti Tuhan datang kembali yang kedua kali, itu sebuah pertanyaan, masihkah ada iman? Artinya, ya, kemungkinan besar, berarti iman sekarang ini sedang menuju kepada krisis, mengalami degradasi, mengalami penurunan. Hubungan dengan Tuhan akan merasa hambar, hubungan dengan Tuhan akan merasa menjadi kurang. Hubungan, tidak tahu apa yang menyebabkan, banyak mungkin faktor, banyak mungkin alasannya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita mengerti arti daripada pengorbanan Kristus, bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita, Dia telah memberikan hidupnya, Dia telah memberikan nyawanya,
Dia mati di kayu salib. Nah, inilah pesan yang kedua. Ya, ketika setelah kita belajar untuk hidup bersatu dan saling merendahkan diri, ya, supaya apa? Supaya ada kebahagiaan di lingkungan sesama kita, di keluarga kita, bahkan di tempat-tempat di mana kita berada. Ya, saling merendahkan diri, saling mengutamakan yang lain lebih utama, saling ingin lebih membahagiakan orang lain, pasangan kita atau keluarga kita. Nah, itu indah di mata Tuhan. Itu penting, pesan yang pertama. Yang kedua adalah, ya, kita harus menaruh pikiran dan perasaan Kristus di dalam hidup kita. Menaruh pikiran dan perasaan Kristus di dalam diri kita. Ya, itu yang ditulis di dalam Filipi pasal 2, ayat yang ke-5, nanti perhatikan. Supaya hidupmu menaruh pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan apa yang ada di dalam Kristus? Jemaat yang Tuhan kasih. Mungkin pada saat ini kita sudah banyak hal-hal yang membuat kita menjadi sibuk, ya. Menjadi banyak hal membuat fokus kita dengan setiap situasi dan kondisi saat ini, ya, baik masalah di dalam pekerjaan, usaha, keluarga, banyak hal, ya, sedang melanda pada saat ini. Tapi pada saat ini ada satu hal, ya, yang Tuhan juga boleh ingatkan buat kita semua, menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Nah, pikiran dan perasaan Kristus apa? Nah, nanti kalau baca, ya, Filipi 2 ayat yang ke-6, ke-7 dan seterusnya. Kristus, Yesus, dia telah mengosongkan dirinya sebagai Allah. Dia adalah Allah, tapi dia telah mengosongkan dirinya, Yesus ini. Dia mengambil rupa seorang hamba, menjadi seperti manusia. Dan ketika dia dalam keadaan sebagai manusia, ya, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Bahkan mati di kayu salib. Dia taat, mati, bahkan mati di kayu salib. Jadi kata kunci menaruh pikiran dan perasaan Kristus adalah berbicara tentang Yesus taat. Dia merendahkan dirinya, dia mengosongkan dirinya, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ya. Apa pikiran dan perasaan Kristus ini? Dia menyelesaikan misi Allah Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa ini. Itu pikiran dan perasaannya. Ujung-ujungnya apa? Oleh karena Yesus telah merendahkan dirinya, di sana dikatakan, maka Allah Bapa itu meninggikan dia, memberikan dia nama di atas segala nama, ya, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut setiap lutut. Dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi target akhirnya nama Yesus ditinggikan dengan cara bagaimana? Setiap lutut ini bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, ada pesan yang kedua untuk kita mengerjakan keselamatan ini, apa? Yaitu meninggikan nama Yesus. Sehingga ketika nama Yesus ini ditinggikan, banyak orang mereka akan bertekuk lutut, menyembah kepada Yesus, dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi jemaat yang Tuhan kasih, jangan sampai kita kehilangan panggilan Tuhan dalam hidup ini. Ya, sebagai sebuah panggilan bahwa di mana kita berada, Tuhan boleh dimuliakan, Tuhan boleh ditinggikan. Ya, setiap orang pada akhirnya akan bertelut. Setiap orang akhirnya akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, inilah yang menjadi pesan Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum nanti kita perjamuan kudus, ya, ada satu hal firman Tuhan di sini dikatakan, jemaat yang Tuhan kasihi, di dalam Filipi 2 ayat yang ke-15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda
sebagai anak-anak Allah yang tiada bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi jemaat yang Tuhan kasih, ini sebagai sebuah nasihat. Di tengah angkatan yang bengkok hatinya ini dan yang sesat ini, kita bisa menjadi terang seperti bintang-bintang di dunia, menerangi. Apakah ini masih ada di dalam diri kita? Mari kita periksa diri. Sejauh mana pengorbanan Kristus, dia mati di kayu salib? Apa balasan kita? Ketika Yesus ditanya tentang makanan, Yesus menjawab, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Yaitu misi penyelamatan umat manusia, penebusan. Ya. Mari tetap kita taruhkan di dalam diri kita, jemaat yang Tuhan kasih. Sebentar kita akan perjamuan kudus. Yuk kita kembali, kita periksa diri kita. Masihkah kita hidup saat ini ada di dalam panggilan Tuhan? Ya, kita perbaiki kembali, kita baharui kembali ya komitmen kita. Dan kita berdoa supaya Tuhan, bahwa darah-Mu yang tercurah ini menebus setiap suku, kaum, dan bangsa. Seperti di dalam kitab Wahyu katakan, anak domba itu telah disembelih dan darahnya tercurah, menebus setiap suku, kaum, dan bangsa. Mari jemaat yang Tuhan kasihi, pada saat ini buka hati kita, perbaharui komitmen kita, dan katakan, Tuhan, pakailah aku untuk menjadi terang bagi bangsa ini, bagi kota, bagi masyarakat, bagi keluarga, bahkan dimanapun kita berada. Ya, kita selalu bisa menyampaikan pesan-pesan, kabar sukacita, bahwa di dalam nama Yesus ada keselamatan. Di dalam nama Yesus ada keselamatan. Ya. Puji Tuhan, jemaat yang Tuhan kasih, mari kita berdoa pada saat ini. Kita akan persiapkan akan diri kita untuk kita sebentar masuk di dalam perjamuan kudus. Bapa dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur kalau Tuhan sebentar kami akan perjamuan kudus. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap firman yang boleh Kau ingatkan kembali kepada kami. Untuk kami Tuhan hidup dalam kesatuan dan merendahkan diri. Kami membangunnya itu Tuhan di dalam hubungan dengan sesama. Kami akan memulainya dalam keluarga. Kalau ada hal-hal dalam kehidupan kami Tuhan yang membuat kami tidak bahagia, terpecah, terurai Tuhan, oleh karena satu dan lain hal, biarlah Bapa, kami belajar untuk selalu kami Tuhan mengatakan di kayu salib, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kami belajar Tuhan untuk saling memaafkan. Kami belajar untuk saling menerima Tuhan, kekurangan, hal-hal apapun yang ada Tuhan. Sehingga inilah perkenanan-Mu. Ketika kami hidup di dalam kesatuan Tuhan, ketika kami hidup saling merendahkan diri Tuhan, saling mengangkat satu dengan yang lainnya, saling menghormati satu dengan yang lainnya, saling membahagiakan satu dengan yang lainnya. Maka inilah Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Engkau senang kalau Engkau melihat setiap anak-anaknya berbahagia dan bersukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, pulihkan sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus ini. Kami membereskan hati kami Tuhan. Kalau ada hubungan kami dengan siapapun, Tuhan, yang membuat kami merasa tidak enak hati, ganjalan, bahkan ada hal-hal yang kami tidak bisa mengampuni Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan tolong kami melepaskan Tuhan pengampunan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus,
Sehingga kami Tuhan boleh layak menerima Tuhan perjamuan kudus ini. Kalau ada hal-hal dosa apapun Tuhan yang membuat kami terputus hubungan dengan Engkau, terganggu hubungan dengan Engkau, Tuhan Engkau yang tahu, Engkau yang mengenal setiap langkah, tindakan, perbuatan kami. Kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa. Baik dalam perkataan kami yang salah, tindakan dan perbuatan kami. Bapa, mohon berkat-Mu Tuhan, pengampunan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya kami layak menerima berkat Tuhan perjamuan kudus ini. Supaya ada kesembuhan Tuhan, baik jasmani maupun rohani Tuhan, maupun jiwa kami. Luka-luka disembuhkan dan dipulihkan Tuhan. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan pada saat ini menyambut Tuhan akan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Mari jemaat kita siapkan saat ini untuk roti yang sudah tersedia, sudah disiapkan. Semua jemaat kita bangkit berdiri, kita mengimani bahwa tubuh Kristus sudah diberikan buat kita semua. Dan ketika malam itu, dalam perjamuan itu, Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, makanlah. Makanlah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sebagaimana tubuh-Mu yang terpecah. Demikianlah Bapa, beri kekuatan kepada kami. Supaya kami pun Tuhan, hidup mau terpecah Tuhan. Memperhatikan kepentingan yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Seperti apa yang sudah Engkau lakukan Tuhan. Beri kami kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan anggur ini. Ini adalah apa yang Tuhan nyatakan ketika malam itu. Tuhan berkata ketika membagikan anggur itu, Tuhan Yesus berkata, ini darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang, bagi kamu semua. Minumlah darah Kristus di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur Tuhan untuk darah Kristus yang tertumpah Tuhan bagi kehidupan kami semua. Darah-Mu telah menyucikan, menguduskan Tuhan. Bahkan oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit Tuhan disembuhkan. Setiap luka-luka disembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Darah Yesus memberi kehidupan. Bahkan darah Yesus mengubahkan kutuk menjadi berkat. Darah Kristus yang mengubahkan kematian menjadi kehidupan. Kegersangan menjadi kesuburan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Berkat-Mu Tuhan. Bapa terima kasih. Kalau Engkau sudah memberikan saja Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Tidak ada hadiah yang lebih baik Tuhan. Selain Engkau telah mati untuk kami semua. Darah-Mu tercurah untuk kami semua. Sebab itu Bapa terima kasih Tuhan. Kalau darah-Mu sendiri Tuhan tercurah dan Kau berikan buat kami semua Tuhan. Nyawa-Mu sendiri Tuhan. Kau mati di kayu salib. Apalagi soal makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Kebutuhan kami sehari-hari. Tuhan pasti Engkau akan sediakan. Engkau yang akan berkati di dalam kehidupan kami semua. Bapa terima kasih Engkau menilik bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun berada pada saat ini Tuhan. Tidak pernah terlewatkan Tuhan. Seperti darah domba hewan itu yang diulaskan di pintu-pintu rumah ketika di Mesir Tuhan. Di malam hari
Sebelum malaikat maut datang, rumah-rumah itu dioleskan dan semua isi keluarga itu diselamatkan, dilewatkan, tidak dijamah oleh malaikat maut. Tuhan, darah Kristus yang menutup bungkus kehidupan kami semua umat-Mu Tuhan. Darah Kristus yang memberikan benteng keselamatan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua bagi jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang melindungi dan menjagai. Ditutup bungkus oleh kuasa darah Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Biarlah Bapa, ketika kami mengakhiri semua ini, kami mengambil sebuah pesan Tuhan. Seperti Kristus menyelesaikan misi Allah Bapa di surga. Karya penebusan, menebus setiap dosa umat manusia. Yang membuat setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Biarlah ini juga adalah pikiran dan perasaan Kristus. Kau tanamkan di dalam diri kami semua Tuhan. Supaya kami mengemban misi Allah. Dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan dan kerjakan. Selalu kami menyampaikan pesan-pesan. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang telah mati menebus setiap dosa umat manusia. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkat-Mu turunkan atas setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucapkan syukur. Dan semua kita yang berkati Tuhan kita sambut katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati semua jemaat yang Tuhan kasih. Shalom, saya akan bacakan Good News Gereja Kristen Afirision Minggu tanggal 7 Maret 2021. Temanya menjadi Kristen yang rajin. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Itu ada di Amsal 6 ayat 6. Kristen di Indonesia adalah Kristen yang santai. Senang atau tidak senang itu adalah faktanya. Pekerjaan Tuhan belum menjadi milik dari semua umat Tuhan. Masih banyak yang berpikir bahwa itu adalah pekerjaannya rohaniawan. Banyak yang mondar-mandir keluar masuk KKR, persekutuan doa, gereja dengan tanpa hasil apapun. Apapun yang dilakukannya adalah sekedar menikmati dan tidak pernah mau memberi. Akibatnya manusia disuruh belajar oleh Salomo kepada semut. Dan mungkin Kristen di Indonesia perlu untuk sering melihat semut. Dengan doa, semoga matanya terbuka dan menjadi bijak. Kegerakan rohani akan terjadi kalau ada pencurahan Roh Kudus. Dan ini sekarang sudah menjadi di Indonesia. Sudah terjadi di Indonesia. Yang diperlukan adalah kesediaan untuk melangkah, bertindak, dan action. Kalau setiap pribadi sudah mulai, maka tidak ada yang bisa menahannya lagi. Maka jiwa-jiwa yang dimenangkan, mujizat terjadi. Kehausan akan firman Allah bertambah-tambah. Saya mengajak Anda, sidang jemaat GANS di tahun yang baru ini, untuk meninggalkan jiwa santai itu. Anda dapat melayani Dia dengan apa yang ada pada diri Anda. Mulai dengan perkara kecil, maka baru perkara yang besar akan tersedia. Banyak yang ingin semua serba gampang, mudah, enak, dan jelas. Itu bukan jalan Tuhan. Melayani Dia adalah siap menderita, berkeringat, berkorban, kegigihan, kesetiaan, dan lain-lain pengorbanan untuk tetap bergerak sampai finish. Biarlah semangat melayani Anda makin berkobar-kobar dan tidak pernah terpadamkan. Selamat menjadi Kristen yang rajin di tahun baru ini. Amin. Saya akan membacakan juga yang berulang tahun bulan ini, Ibu Sinawati atau Ibu Aswan, tanggal 10 Maret 2021. Tuhan berkati Tuhan, Ibu selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati Ibu. Mari jemaat yang Tuhan kasihi, kita memohon berkat Tuhan saat ini dan kita akan menaikkan doa sebelum kita terima berkat Tuhan di penghujung ibadah ini. Bapa dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur. Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami menaikkan setiap doa kami Tuhan. Berkatilah khususnya yang berulang tahun Bapa di minggu ini, Ibu Sinawati Tuhan, Ibu Aswan berkati Tuhan, tanggal 10 Maret
Berikan kesehatan, berikan panjang umur, berikan kebahagiaan Tuhan. Di usia Tuhan yang Kau berikan saat ini dengan semua keluarganya Tuhan. Kami lepaskan berkat ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua keluarga besarnya juga Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa pada saat ini juga memberkati akan Tuhan bangsa dan negara kami. Bapak Presiden Jokowi berikan Tuhan hikmat, ketegasan, mengambil keputusan-keputusan yang ada Tuhan. Biarlah semua boleh memberikan sebuah dampak yang positif bagi kesejahteraan Tuhan masyarakat, bangsa dan negara ini Tuhan. Baik Wakil Presiden juga berkati, Pak Maruf Amin. Semua menteri-menterinya Tuhan berkati. Kami serahkan dalam tangan Kau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur Tuhan, melepaskan berkat juga pada saat ini Tuhan. Bagi setiap Tuhan jemaat-Mu, kiranya Engkau yang memberkati Tuhan. Apapun yang menjadi masalah, yang menjadi pergumulan Tuhan, Engkau yang tidak pernah tinggal diam. Engkau Tuhan yang berkata, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kepadamu damai dan sentosa. Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan jalan keluar Tuhan. Berkati Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada yang sakit Tuhan, pulihkan, sembuhkan Tuhan. Kalau ada yang lemah Bapa, Engkau beri kekuatan yang baru. Yang sedang bergumul Tuhan, diberikan jalan keluar Tuhan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati yang studi dibuat berhasil Tuhan, menyelesaikannya. Bagi yang Tuhan bekerja Tuhan, berkati dalam pekerjaannya ya Bapa, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Perusahaan-perusahaan tetap diberkati Tuhan, sehingga semua perekonomian bisa tetap berjalan dengan baik Tuhan. Bagi yang sedang mencari pekerjaan Tuhan, buka jalan Tuhan, sehingga diberikan pekerjaan yang terbaik Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kami serahkan semua di dalam tangan Kau Tuhan. Kau yang tahu apapun bagi jemaat-Mu yang punya masalah, punya pergumulan, tidak ada satupun yang Kau lewatkan. Kami tetap bersyukur akan janji-Mu Tuhan, bahwa jemaat-Mu, kami semua umat-Mu melebihi daripada burung di udara Tuhan. Engkau akan peliharakan dan cukupkan dalam setiap keperluan dan kebutuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan apapun yang masih menjadi pengharapan, yang masih menjadi kerinduan, yang masih menjadi sebuah cita-cita, yang masih menjadi sebuah apa yang akan kami lakukan dan kerjakan Tuhan. Ketika kami berserah kepada Engkau, Engkau akan menurunkan tangan, turut campur tangan Tuhan, melepaskan berkat-berkat-Mu Tuhan, bagi setiap keluarga umat-Mu dimanapun berada pada saat ini. Terima kasih Bapa, tak terlepas Tuhan berkati Bapa dan Ibu Gembala, berikan kesehatan senantiasa Tuhan. Berkati Tuhan dalam berkat pemeliharaan-Mu, bahkan semua keluarganya Tuhan kami serahkan di dalam tangan Kau. Mari jemaat yang Tuhan kasih pada saat ini, angkatlah tangan kita. Ketika kita mengangkat tangan, selalu kita sadar manusia hanyalah seperti debu. Tuhan katakan, ditiup angin akan hilang entah kemana. Tapi bersyukurlah, tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan Kau lihat bahwa setiap pribadi ini telah Kau tebus dengan darah-Mu Tuhan. Sebab itu hidup kami Tuhan berharga di mata-Mu. Kami percaya kami akan dijaga, dipelihara, dicukupkan, dilindungi, dibentengi Tuhan, dikokohkan dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan Tuhan. Sebab itu Bapa, lihatlah tangan-tangan jemaat-Mu yang mengangkat. Tuhan kiranya Engkau melepaskan berkat pada saat ini. Dan perkenankan Tuhan hamba-Mu melepaskan berkat pada saat ini. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Kau dengan wajahnya, memberi Kau kasih karunia. Dan Tuhan berkenan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi damai sejahtera. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya kita sambut katakan amin. Dance
Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransferkan melalui Bank OCBC NISP rekening 063-130-415469 atas nama Gereja Kristen Nafiri Sion. Bagi jemaat yang memiliki beban doa, dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor berikut ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GKNS Pusat hari ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera menyertaimu. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.